Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Sudah sebulan lebih berlalu sejak militer Rusia merangsek masuk ke wilayah Ukraina. Banyak hal yang telah terjadi sejak saat itu. Ribuan orang meninggal dunia, jutaan orang mengungsi, sejumlah kota Ukraina mulai jatuh, Rusia diboikot ramai-ramai oleh geng barat, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mengiringi konflik Rusia-Ukraina ini. Tapi ada satu hal yang orang-orang yakin bakal terjadi, tapi yang ada faktanya malah nggak terjadi sama sekali. Apa itu? Dukungan penuh NATO. Kalau kita sedikit flashback ke belakang, NATO ini justru kelihatan garang banget. Awal-awal saat intelijen mereka tahu kalau Rusia punya rencana menginvasi Ukraina, mereka tuh kayak komit banget bakal bantu penuh Ukraina kalau nanti diserang oleh Rusia. Bahkan mereka sudah ancang-ancang duluan dengan memasok peralatan militer ke Ukraina dan menumpuk pasukan di negara aliansi Eropa Timur, salah satunya di Polandia. Gaya banget gitu ya kan, udah kayak meyakinkan banget seolah-olah ngasih pesan ke Rusia, Rusia kalau lu berani usik Ukraina, gue tampol lo ya. Nah, ketika Rusia akhirnya invasi, sikap NATO malah berubah 180 derajat. Yang tadinya menggebu-gebu mendukung Ukraina, sekarang malah melempem. Buktinya, NATO menolak mengirimkan pasukan ke Ukraina. Terus NATO juga menolak menerapkan zona larangan terbang. Nah, buat yang belum tahu nih, jadi zona larangan terbang itu adalah situasi di mana pesawat dilarang terbang di zona yang ditentukan. Jadi simpelnya kalau misalkan diterapkan, pesawat tempur Rusia nggak boleh mondar-mandir di langit Ukraina. Kalau ada yang mondar-mandir, nanti pesawat-pesawat itu bakal dilumpuhkan oleh NATO selaku pihak yang menerapkan aturan zona tersebut. Bahkan terakhir yang gue baca, berita terupdate, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon supaya NATO mengirimkan 1% saja kekuatannya ke Ukraina. Artinya kan bantuan militer yang dikasih NATO selama ini dihitung 1% pun belum cukup. Terlepas fakta bahwa negara-negara NATO, beberapa ada yang sudah mengirimkan bantuan militer berupa senjata. Gerakan yang benar-benar totalitas dari Barat hanyalah penjatuhan sanksi. Bayangin dari sanksi ekonomi, perbankan, transportasi, bahkan sampai ranah olahraga. Semuanya sudah dijatuhkan ke Rusia. Tapi harapan Ukraina akan hadirnya NATO untuk berjuang bersama menghalau Rusia itu benar-benar jauh panggang dari api. Ukraina jelas kena ghosting. Lalu apa ya yang membuat NATO ini setengah hati mendukung Ukraina? Ada beberapa faktor yang sangat mungkin mempengaruhi pengambil kebijakan di NATO untuk tak terlalu frontal ikut campur dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Yang pertama, pada dasarnya secara hukum memang tidak ada kewajiban bagi NATO untuk membantu Ukraina, karena Ukraina sendiri belum terdaftar sebagai negara aliansi NATO. Pasal 5 NATO hanya menyebutkan, serangan terhadap satu negara anggota adalah serangan terhadap semua negara anggota, dan semua negara anggota harus membantu negara yang diserang, termasuk mengirimkan pasukan militer apabila diperlukan. Kalau memang belum jadi anggota, ya Ukraina nggak kesentuh sama pasal ini. Makanya wajar kalau kita temukan ada negara aliansi NATO yang nggak mau ngasih bantuan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan NATO memang takut konfrontasi alias face to face alias hadap-hadapan langsung sama Rusia. Rusia termasuk dalam negara yang punya kapasitas militer yang hebat. Menurut data Global Firepower, kekuatan militer Rusia berada di ranking 2, satu tingkat di bawah Amerika Serikat yang menempati ranking pertama. Rusia memiliki 1.350.000 personel, 4.137 pesawat militer, 605 kapal perang, dan puluhan ribu tank serta kendaraan lapis baja. Belum lagi Rusia memiliki senjata nuklir paling banyak di dunia, dengan jumlah 6.257 unit hulu ledak. Wow! Dengan kekuatan militer sebesar itu, Rusia jelas bukan lawan yang kaleng-kaleng. Ini berbeda ketika NATO berurusan dengan negara kecil kayak Libya misalnya, yang memang bisa ditaklukkan dengan mudah. Berperang melawan Rusia akan meningkatkan eskalasi konflik dan menciptakan konsekuensi global yang mengerikan. Itu akan menjadi perang all out yang akan melibatkan seluruh dunia karena kedua kubu memiliki aliansi masing-masing. Lalu dengan kapasitas militer antara NATO dan Rusia yang sama-sama kuat, diprediksi akan membuat perang ini berlangsung lama. Seiring dengan meluasnya skala perang dan dengan durasi pertempuran yang lama itu, korban yang berjatuhan pun akan semakin banyak. Skenario inilah yang disebut sebagai Perang Dunia Ketiga.
Alasan lain yang membuat negara aliansi NATO nggak mau konfrontasi langsung sama Rusia adalah karena tingginya ketergantungan sebagian negara, terutama yang berada di Eropa, terhadap pasokan energi dari Rusia. Dilansir dari dw.com, 43% gas alam yang dikonsumsi setiap tahun di Uni Eropa diimpor dari Rusia. Suplai gas alam Rusia itu tersebar ke Jerman, Italia, Turki, Belanda, Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Seandainya kalau mereka ikut campur, apalagi terang-terangan mendukung Ukraina secara militer, Rusia bisa kapan saja memutus pasokan energinya. Pada titik ini, negara aliansi NATO pada dasarnya tidak satu suara dalam menentang Rusia. Faktor berikutnya soal fulus. Perang itu biayanya mahal banget, apalagi kalau berlangsung lama. Selain berdampak pada hilangnya nyawa, perang juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Negara aliansi NATO tampak tidak siap dengan ini. Maklum, hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara barat, baru mau mulai bangkit dan memulihkan diri dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID. Tentu para pemangku kebijakan juga berpikir, daripada duitnya dipakai untuk perang yang nggak ada untungnya juga bagi kepentingan nasional mereka, lebih baik anggaran yang ada dipakai untuk pemulihan ekonomi. Rakyat dari negara-negara aliansi NATO ini juga belum tentu setuju pajak yang mereka setorkan kepada negara dipakai untuk berperang. Di Amerika saja, yang merupakan leadernya NATO, sebuah jajak pendapat di bulan Februari 2022 menyebutkan 55% warga Amerika menolak pemerintahnya terlibat terlalu aktif dalam konflik Rusia-Ukraina. Apalagi sampai mengirimkan tentara untuk membela Ukraina. Mereka menganggap itu bukan ide yang baik. Di negara-negara yang menerapkan prinsip demokrasi semacam negara aliansi NATO ini, tuntutan massa tentunya juga dijadikan sebagai pertimbangan oleh pemerintahnya dalam mengambil kebijakan. Bagaimanapun, keputusan NATO untuk tidak terlalu aktif atau ikut campur dalam masalah Rusia-Ukraina ini menguntungkan komunitas internasional. Karena sikap tersebut dapat menghindari terciptanya eskalasi konflik yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Di sisi lain, Ukraina menjadi pihak yang dirugikan. Ukraina seakan ditinggal sendirian, terpaksa berperang sendiri melawan invasi Rusia. Padahal NATO bisa dibilang ikut andil dalam memprovokasi Rusia untuk melakukan invasi. Ukraina pantas kecewa. Ukraina sebelumnya yakin akan di-backup penuh oleh Barat, tapi kenyataannya hanya janji manis yang didapat. Karena NATO ini udah PHP-in Ukraina, jadinya Ukraina nggak ngotot lagi mau bergabung dengan NATO seperti sebelum-sebelumnya. Sebaliknya, Ukraina dikabarkan siap memenuhi tuntutan Rusia untuk bersikap netral, melupakan ambisi untuk bergabung dengan NATO, serta menggelar latihan militer harus dengan sepengetahuan Rusia. Sikap itu disampaikan dalam negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina yang difasilitasi oleh Turki beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya, Ukraina sendirilah yang harus berjuang demi keamanan dirinya sendiri. Untuk sementara ini, memenuhi tuntutan Rusia adalah pilihan yang rasional agar konflik ini segera berakhir, supaya warga Ukraina bisa kembali hidup dengan damai. Kita hanya bisa menunggu bagaimana akhir dari konflik ini.